Proyeksi ortogonal. Pada section 3.3 kita telah membuktikan hasil yang disebut teorema proyeksi. Dapat dilihat pada teorema 332. Kita lihat teorema 332 mengenai teorema proyeksi. Jika U dan A adalah vektor-vektor di ruang dimensi N dan A tidak 0, maka U dapat dinyatakan dengan hanya satu cara, dengan sebagai bentuk U sama dengan W1 ditambah W2, di mana W1 adalah perkalian skalar dari vektor A dan W2 ortogonal terhadap A, yang gambarnya bisa dilihat seperti ini. Jadi U adalah W1 tambah W2. Ini untuk W1 lebih kecil dari A. Ini untuk W1 lebih besar dari A, dan ini untuk W1 berlawanan arah dari A. Jadi kita ingat kembali proyeksi yang sudah dipelajari, yang ditunjukkan pada gambar 332. Ya, ini 3 kemungkinan. Di sini masih berkaitan dengan teorema tersebut. Jadi kita lihat teorema 633, juga teorema mengenai proyeksi. Jika W besar adalah suatu subruang dari V, suatu subruang dari ruang inner product yang berdimensi hingga, maka setiap vektor U di V dapat dinyatakan dengan hanya satu cara, yaitu U sama dengan W1 tambah W2, di mana W1 ada pada ruang W dan W2 ada pada ruang W komplemen ortogonal. Vektor W1 dan W2 pada persamaan 8 bisa dinyatakan sebagai berikut. Bisa dinyatakan seperti pada persamaan 9. Yaitu W1 adalah proyeksi U pada W dan W2 adalah proyeksi U pada W ortogonal. Ya, ini penjelasannya. Gambarnya bisa dilihat pada gambar 631. U mempunyai 2 komponen, yaitu yang horizontal dan yang vertikal. Yang horizontal adalah proyeksi U pada W, dan yang vertikal adalah proyeksi U pada W ortogonal. Atau persamaan 10, dari persamaan 8 menjadi persamaan 10, karena W1 dan W2 dinyatakan pada persamaan 9. Jadi U sama dengan proyeksi U pada W ditambah proyeksi U pada W komplemen. Karena proyeksi U pada W komplemen adalah, jika kita lihat pada gambar ini, proyeksi U pada W komplemen adalah vektor U dikurangi proyeksi U pada W, maka persamaan 10, suku keduanya diubah menjadi U dikurangi proyeksi U pada W. Jadi U sama dengan proyeksi U pada W ditambah U dikurangi proyeksi U pada W.
Kita lanjutkan ke teorema 634. Ya, ini diperhatikan bahwa yang A basis ortogonal dan yang B adalah basis ortonormal. Jadi teorema 634, W adalah subruang dari ruang inner product V yang berdimensi hingga A. Jika V1, V2 sampai VR adalah suatu basis ortogonal untuk W dan U adalah sembarang vektor di V, maka persamaan 12 berlaku, yaitu proyeksi U pada W adalah inner product U dan V1 dibagi panjang V1 kuadrat kali V1, dan seterusnya sampai inner product U dan VR dibagi panjang VR kuadrat kali vektor VR. Yang B, jika V1, V2 sampai VR adalah basis ortonormal untuk W dan U adalah sembarang vektor di V, maka proyeksi U pada W sama dengan inner product U dan V1 kali V1 sampai inner product U dan VR kali VR. Di sini panjang V1, V2 sampai VR adalah 1. Pembuktian untuk yang A. Dari teorema 633 dapat diketahui bahwa vektor U dapat dinyatakan sebagai penjumlahan W1 dan W2, di mana W1 adalah proyeksi U pada W, itu ada di ruang W, dan W2 adalah, dan vektor W2 ada di ruang W ortogonal, W proyeksi ortogonal. Bukan, W2 ada di ruang W komplement ortogonal. Dan dari teorema 632 bahwa komponen dari proyeksi U pada W sama dengan W1 dapat dinyatakan can be expressed in terms of basis vectors in WS. Jadi proyeksi U pada W sama dengan W1 dapat dinyatakan sebagai persamaan ini. Inner product W1 dan V1 dibagi panjang V1 kali V1 sampai inner product W1 dan VR dibagi panjang VR kuadrat kali VR. Ini adalah W1-nya. Ini dari teorema 632. Dan W2, vektor W2 is orthogonal to W besar. Jadi W2 ortogonal ke vektor-vektor yang ada di W. Karena W2 ortogonal terhadap vektor-vektor yang ada di W, maka inner product dari W2 terhadap vektor-vektor yang ada di W bernilai 0. Maka persamaan 14 bisa ditulis kembali sebagai berikut. Di sini hanya ditambahkan W2, ditambah W2. Kalaupun ini diuraikan menjadi inner product W1 dan V1 ditambah inner product W2 dan V1, maka suku keduanya yaitu inner product W2 dan V1 akan bernilai 0. Ya, jadi persamaan 14 sama dengan ini. Karena penjumlahan ini akan bernilai 0. Jadi persamaan ini ekuivalen dengan persamaan berikutnya. Proyeksi U pada W sama dengan W1
sama dengan inner product U dan V1. U-nya itu kan W1 ditambah W2 sama dengan U. Jadi ini persamaan yang ini sama dengan persamaan berikutnya dengan mengubah W1 tambah W2 menjadi U. Jadi diperoleh persamaan ini. Jadi terbukti persamaan 12 bisa diperoleh. Untuk yang B, kasusnya sama tapi basisnya ortonormal sehingga panjang V1, V2 sampai VR sama dengan 1. Dan persamaan 14 akan sama dengan persamaan 13 ya, sehingga pembuktian bisa diperoleh. Contoh 7. Calculating projections. Ini pada ruang dimensi 3, let R3 have the Euclidean inner product and let W be the subspace spanned by the orthonormal vectors V1, V2, V1 and V2. From formula 13, the orthogonal projection of U 111 on W is, jadi dari rumus 13, jika ada vektor V1, V2 di W, maka vektor U dapat dinyatakan sebagai persamaan ini. Di sini hanya ada dua vektor V1 dan V2. Proyeksi U pada W sama dengan inner product U dan V1 kali V1 tambah inner product U dan V2 kali V2. Seperti ini. Di sini panjang V1 dan V2 adalah 1. Dan komponen U ortogonal terhadap W adalah proyeksi U pada W komplement ortogonal. Sama dengan U dikurangi proyeksi U pada W. Sama dengan U, ini U dikurangi yang ini. Proyeksi U pada W. Dan perhatikan bahwa proyeksi U pada W komplement ortogonal adalah ortogonal terhadap V1 dan V2. So this vector is orthogonal to each vector in the space W spanned by V1 and V2. It should be. As it should be. Jadi ini vektor 21 per 25, 0,25 per 28 per 25 itu dot produknya terhadap V1 dan V2 adalah 0. Ya. Kalau ini sudah jelas V1 dan vektor ini dot produknya atau inner produknya adalah 0, dan ini perhatikan bahwa V2 kali vektor ini juga bernilai 0.